Melakukan presentasi adalah hal yang selalu menegangkan, meskipun sudah bukan pertama kali. Banyak hal yang kamu takutkan ketika mau presentasi, seperti takut gagal, takut lupa sama materinya, takut ditanyakan terkait hal-hal di luar konteks presentasi, dan masih banyak lagi. Apalagi jika kamu tidak mempersiapkan diri dengan matang, kamu akan merasa khawatir karena merasa diri kamu tidak siap melakukan presentasi. 90% kecemasan yang dirasakan orang sebelum memberikan presentasi adalah karena kurangnya persiapan. Jadi, jika kamu tidak mempersiapkan diri dengan matang, bisa jadi kamu malah mengacaukan presentasimu. Tentu kamu tidak inginkan mengacaukan presentasimu. Kalau begitu, kamu harus nonton video Minli yang ini, supaya kamu bisa membawakan presentasi dengan lancar dan bos kamu menyukai presentasi darimu. Di part akhir, kamu akan menemukan persiapan yang mungkin tidak kamu sadari, tapi itu penting demi kelancaran presentasi kamu. Kamu juga bisa tonton video Minli yang ini ya, untuk mengetahui bagaimana cara menyiapkan materi presentasi. Jadi, apa saja yang perlu dipersiapkan ketika mau presentasi? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan menjelaskan terkait 5 hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan presentasi di kantor. Buat kamu yang baru pertama kali presentasi, kamu akan merasa tertekan, deg-degan, dan panik menjadi satu. Presentasi di kantor di depan atasan atau klien pasti akan membuat keringat dingin bercucuran keluar dari tubuhmu. Presentasi adalah salah satu skill penting dalam dunia kerja, karena presentasi merupakan cara untuk menyampaikan ide dan gagasan kepada audiens. Ketika kamu mau presentasi, hendaknya kamu melakukan persiapan bahkan dari 1 hari sebelumnya. Yuk simak video ini agar presentasi kamu sukses dan kamu dipuji oleh bosmu. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Saat mau melakukan presentasi, kamu harus mempersiapkan beberapa hal. Berikut ini adalah 5 hal yang perlu kamu persiapkan. Kamu bisa mengawali dengan istirahat yang cukup pada malam sebelumnya. Istirahat yang cukup sangat penting untuk mempersiapkan presentasi yang baik. Karena istirahat mempengaruhi kondisi fisik dan mental kamu. Saat kamu tidur yang cukup, kamu akan merasa lebih segar, fokus, dan bisa berpikir dengan jernih. Bila kamu begadang di hari sebelumnya, kamu akan merasa lelah dan sulit fokus. Contohnya, bila tidak istirahat yang cukup, saat kamu melakukan presentasi, suara kamu akan terdengar lelah, bicara terasa berat, dan kurang fokus pada materi yang kamu sampaikan. Ini akan membuat audiens kurang tertarik dan kurang memahami materi yang kamu sampaikan. Ketika mau presentasi, kamu harus mempersiapkan pakaianmu. Kamu harus memakai pakaian yang sesuai konteks presentasi. Memakai pakaian yang sesuai sangat penting untuk memberikan kesan bahwa kamu memiliki persiapan yang matang. Apalagi jika kamu harus presentasi di hadapan klien, tentu bajumu harus rapi, sopan, dan menunjukkan bahwa kamu seorang profesional. Bila tidak memakai pakaian yang sesuai, maka akan mempengaruhi kredibilitas dan profesionalisme kamu, sehingga klienmu kurang percaya pada materi yang disampaikan. Contoh, bila tidak memakai pakaian yang sesuai, membuat audiens kurang memperhatikan materi yang kamu sampaikan dan malah gagal fokus pada pakaianmu. Nanti yang ada, komentarnya malah terkait pakaian yang kamu gunakan. Kamu harus menggunakan pakaian formal atau bisa juga menggunakan style bisnis casual jika presentasi tersebut hanya diikuti oleh tim kamu saja. Ketika mau presentasi, jangan lupa mempersiapkan file presentasi yang benar. File presentasi yang benar sangat penting karena dapat membantu kamu untuk menunjukkan materi yang sesuai konteks pembahasan rapat. File presentasi yang benar juga mempermudah kamu dalam membawakan materi yang disampaikan sesuai dengan rencana. Bayangkan jika kamu salah membuka file presentasi. Yang dibuka malah file dummy yang belum selesai dikerjakan, atau malah membuka file kerjaan lain. Hal ini akan membingungkan audiensmu karena tidak sesuai konteks pembahasan. Contohnya, saat kamu melakukan presentasi di hadapan klien, kamu malah membuka file untuk klien yang lain. Hal ini termasuk kesalahan fatal ya Sobat 5.
Jangan sampai klienmu malah kecewa terhadap kamu karena bekerja untuk perusahaan lain. Jangan lupa untuk melakukan latihan presentasi sebelum mulai, agar artikulasi kamu lancar dan intonasi bicaramu tepat ketika menyampaikan materi. Melakukan latihan presentasi sangat penting untuk mempersiapkan presentasi yang baik. Karena latihan presentasi dapat membantu kamu memastikan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami oleh audiens. Latihan presentasi juga membantu kamu untuk membiasakan diri dengan mekanisme presentasi, seperti cara membaca slide, memanfaatkan media presentasi, dan berinteraksi dengan audiens. Bila tidak melakukan latihan presentasi, kamu akan kesulitan mengendalikan diri dan nervous karena tidak terbiasa untuk berbicara di hadapan banyak orang. Yang ada presentasimu malah kacau, bahkan bicaramu tersendat-sendat dan lupa apa saja yang akan kamu bahas. Tentu tidak ingin seperti itu kan? Maka dari itu kamu perlu latihan presentasi. Kamu bisa meminta kerabat kamu untuk berpura-pura menjadi audiens dan simulasikan seperti kamu sedang presentasi sesungguhnya. Jangan lupa menghafal materinya terlebih dahulu ya Sobat 5. Nah ini nih, hal yang mesti banget kamu lakukan, tapi kamu suka melewatinya. Sebelum presentasi, kamu harus mengisi perutmu. Mengisi perut sebelum melakukan presentasi sangat penting karena mempengaruhi kinerja dan konsentrasi kamu. Ketika kamu sudah kenyang, artinya energimu sudah diisi ulang dan siap untuk presentasi. Jadi kamu tidak akan merasa lemas dan kurang konsentrasi selama presentasi. Bayangkan jika di tengah-tengah presentasi perutmu merasa lapar dan bunyi perutmu terdengar oleh orang lain. Malu kan rasanya? Jadi jangan sampai hal ini menggagalkan presentasimu ya Sobat 5. Jadi sebelum kamu melakukan presentasi, kamu harus istirahat yang cukup. Menyiapkan pakaian sesuai konteksnya, mempersiapkan file yang sesuai pembahasan, latihan presentasi, dan mengisi perut sebelum mulai presentasi. Tulis di kolom komentar ya jika kamu sudah mempersiapkan diri sesuai dengan saran yang Minli berikan. Jangan lupa juga tonton video Minli yang lainnya ya. Like, share, dan subscribe video ini. See you on the next video.